Prajurit ini melepas lensa kacamatanya, lalu menyatukan kedua lensa itu. Selanjutnya, dia mematahkan cabang-cabang pohon pinus di sampingnya dan menghancurkannya dengan mulutnya. Kemudian, dia menggunakannya untuk menyatukan kedua lensa kacamatanya tadi. Selanjutnya, dia memasukkan rumput berlubang di dalamnya. Lalu dia membiarkan air di mulutnya masuk ke dalam. Dengan cara ini, kaca pembesar dibuat. Kemudian dia pergi mencari sepotong lumut kering. Dia menggunakan kaca pembesar dan matahari untuk membakar lumut. Prajurit ini terus-menerus menambahkan kayu bakar padanya. Akhirnya, setelah lumut itu padam, dia memadamkannya dengan air. Suhu yang berlawanan menyebabkan batu itu tampak retak. Dia menggunakan pisau untuk mengeluarkan potongan-potongan batu retak, sebuah paku keling muncul di depan matanya. Berkat itu, harapannya untuk bertahan hidup meningkat. Dia terus menambahkan kayu kering dan membakarnya. Dengan begitu, membakar siang dan malam, rumput dan pohon di sekitarnya semuanya terbakar. Bakar sampai hanya tersisa 1 gelas air terakhir. Setelah menuangkan segelas air ke dalamnya, dia dengan cepat menggunakan rantai untuk menarik batu itu ke atas. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk melarikan diri dari tempat ini. Tapi tak disangka, dia menariknya lama tapi batu itu tetap tidak bergerak. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengeluarkan bahan peledak dari peluru. Dia menuangkan jumlah bahan peledak itu di sekitar paku keling. Kemudian dia menambahkan beberapa lumut kering dan mulai membakarnya. Akhirnya terjadi ledakan, kali ini batu itu bergerak. Dia menemukan batu lain dan membenturkannya ke batu besar, begitu saja, tidak tahu berapa kali dia memukulnya. Setelah beberapa saat ketekunan, dia akhirnya bisa melepaskan rantai itu. Jack sudah muak dengan perang, sekarang dia hanya ingin pulang ke keluarganya. Jack menodongkan pistol ke seorang gadis Yahudi. Gadis itu mengetahuinya tetapi tidak melarikan diri, dan Jack juga tidak menarik pelatuknya. Dia mengambil inisiatif untuk mendekati gadis itu, memberitahu gadis itu bahwa dia ingin melepaskan rantai dari kakinya. Meskipun bahasa mereka berbeda, gadis itu bisa mengerti apa yang dia maksud. Setelah gadis itu masuk ke rumah untuk mencari alat, dia menemukan seragam militer di baskom cucian gadis itu. Baru sekarang, Jack lebih berhati-hati. Dia pergi ke rumah untuk memeriksanya dan menemukan bahwa ada seorang tentara Soviet yang terluka di rumah itu. Apakah ini suamimu? Apakah dia sakit? Atau dia terluka? Kamu iblis Nazi. Menghadapi musuhnya, Jack tidak melepaskan tembakan. Karena dia tidak ingin membunuh lagi. Sekarang dia hanya ingin dilepaskan dan pulang. Meskipun tidak ada yang mengerti apa yang dikatakan orang, gadis itu tahu bahwa dia bukan orang yang suka berperang. Tapi prajurit tua ini berpikir berbeda. Dia menyembunyikan pisau di belakang punggungnya, menunggu sampai Jack tidak melihat, dia menikamnya sekali. Tapi dia tidak hanya tidak tikam tepat tempat, tetapi dia juga jatuh. Tapi Jack tidak menyalahkannya. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa dia sendiri hanyalah seorang mahasiswa. Perang terjadi, dia lagi dibawa ke medan perang. Dia sendiri bukanlah orang jahat. Jack menjelaskan selama setengah hari, tetapi prajurit tua ini masih tidak mengerti apa yang dia katakan. Gadis itu bergegas untuk mendamaikan keduanya. Karena dia tidak ingin seseorang mati tepat di tempatnya. Beberapa hari kemudian, gadis yang baik hati menerima keduanya. Setiap hari, dia memasak, mencuci pakaian, mereka berdua membantunya yang memperbaiki rumah. Bahasanya tidak sama, tetapi mereka rukun. Tapi waktu yang baik selalu singkat. Hari itu, sebuah pesawat Soviet terbang ke sini, mengganggu kehidupan mereka. Baru-baru ini, semuanya sangat sunyi, tidak ada tanda-tanda perang. Tapi tiba-tiba, sebuah pesawat terbang muncul, sesuatu pasti telah terjadi. Keduanya dengan cepat mengenakan seragam militer mereka dan duduk di dalam mobil untuk melihat-lihat. Ketika mereka datang, mereka menemukan bahwa tanah itu penuh dengan surat. Jack mengambilnya dan membacanya, ternyata kedua negara telah berhenti berkelahi. Dia akhirnya bisa pulang. Pada saat ini, prajurit tua itu menemukan bahwa pesawat yang terjatuh di hutan, di dalamnya ada seorang. Orang di dalamnya telah mati. Dia menemukan cukup banyak obat di dalamnya. Di sisi ini, Jack juga menemukan bahwa pilot wanita mengalami kecelakaan. Perempuan tidak boleh pergi ke medan perang.
Prajurit tua. Aku bukan musuhmu lagi. Aku bisa pulang sekarang. Atasan mengatakan bahwa perang sudah berakhir. Kita tidak perlu saling bertarung lagi. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu katakan. Jack lagi mengatakan perang sudah berakhir. Tepat di depan mata prajurit tua itu, dia meletakkan senjatanya sendiri. Tapi dia pikir pria ini akan menembaknya, jadi dia menarik pelatuknya terlebih dahulu. Ketika dia melihat surat itu, dia sebenarnya merasa sedikit patah hati. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. Karena di medan perang, hidup tidak ada artinya. Jadi ketika di luarnya, kembalilah ke identitas asli kita. Jack hanyalah seorang siswa sebelum dia pergi berperang. Dia hanya ingin pulang dan lulus kuliah. Adapun prajurit tua ini, dia mengabdikan hidupnya untuk negara, memikul tanggung jawab besar di pundaknya. Dengan seperti itu, dua musuh, di medan perang, mengalami tantangan baru dalam hidup. Mereka menanggalkan seragam militer mereka dan mengenakan pakaian yang diberikan gadis Yahudi itu kepada mereka. Gunakan bahasa ibu mereka untuk mengucapkan selamat tinggal kepada gadis itu. Gadis ini juga tidak menahan mereka. Karena perang, mereka bertemu satu sama lain. Dan sekarang setelah perang berakhir, mereka masih harus kembali ke tanah air mereka sendiri. Semoga tidak ada lagi perang. Saya juga berharap kita masing-masing akan lebih saling mencintainya. Film berakhir di sini. Terima kasih telah menonton.